Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arimatea Laka. Nomor induk mahasiswa 2103 030078. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai demokrasi. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau kekuasaan rakyat. Kata demokrasi begitu sering diucapkan, namun semakin banyak dibahas, makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Sesudah Perang Dunia II, muncullah gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di Indonesia, pencarian terhadap sosok demokrasi terus digelar, baik pada aras politik, sistem politik, maupun kajian akademik. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, tetapi tidak dapat disangka ialah terdapat pelbagai tafsiran beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah tersebut dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Berdasarkan dua penjelasan ini, maka jelas terbukti bahwa demokrasi yang terjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemenkan ialah demokrasi konstitusional. Sesudah tertumpasnya G30 SPKI pada tahun 1965, sudah terus terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelilihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari ilmu alam, pikiran manusia, kendala kehidupan politik kita pada masa pra G30 SPKI. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum yang tunduk kepada rule of law. Pada bagian yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19 dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara
sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Tetapi demokrasi tidak merupakan suatu yang statis, dan dalam abad ke-20 sesudah Perang Dunia II, negara demokrasi telah melepaskan pandangannya bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti abad ke-19, tetapi meluas mencangkup segi-segi ekonomi, sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan telah terjadi secara programatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam abad ke-20. Perkembangan ini telah terlaksana secara evolusioner. Bagian yang kedua, sejarah perkembangan. Pada mulanya, pertumbuhan demokrasi mencangkup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada bagian yang ketiga, demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak salah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi adalah undang-undang dasar tidak hanya merupakan satu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antaranya lembaga-lembaga kenegaraan seperti antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara. Undang-undang dasar dianggap sebagai pewujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintahan sekalipun, sesuai dengan dalil pemerintahan berdasarkan hukum bukan oleh manusia. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Perumusan hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum dalam batas-batas yang sempit. Negara dalam pandangannya ini dianggap sebagai negara penjaga malam yang sangat sempit ruangnya, tidak hanya di bidang politik, tetapi terutama di bidang ekonomi. Negara hanya
mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum tercantum. Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit sehingga sering disebut negara hukum klasik. Yang terakhir, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, sesudah Perang Dunia II, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa seperti di Swedia dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946. Terima kasih.